Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Keuangan Korporat Internasional, akan membahas mengenai implikasi perusahaan multinasional di negara berkembang. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri, Jenny Minarta, Immanuel Canisius, dan ada Gracia Caroline. Masalah penelitian. Apakah perusahaan multinasional membantu atau merugikan pembangunan? Apa saja dampak negatif keseluruhan perusahaan multinasional di negara-negara berkembang? Dan rekomendasi bagi negara-negara berkembang untuk menarik perusahaan multinasional dalam batasan-batasan yang dimiliki. Yang pertama, multinational company. Multinational company atau MNC merupakan perusahaan yang memiliki dan mengendalikan fasilitas produksi dalam 2 atau lebih negara. MNC akan memiliki kantor atau pabrik di berbagai negara dan kantor pusat untuk koordinasi manajemen global. MNC dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu MNC lini barang atau jasa yang sama dari setiap fasilitas di beberapa lokasi, atau disebut juga dengan MNC terintegrasi horizontal. Kemudian MNC terintegrasi vertikal yang menghasilkan output di beberapa fasilitas yang berfungsi sebagai input ke fasilitas lain yang terletak di seberang batas nasional, dan MNC terdiversifikasi internasional yang output pabriknya tidak terkait secara vertikal maupun horizontal. Dampak dari multinational company dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena turut kontribusi pada PDB, pembentukan modal tetap bruto, dan keseimbangan pembayaran. Kemudian industri berbasis ekspor sangat penting bagi negara berkembang untuk memperoleh keuntungan bagi negara, sehingga kepemimpinan yang kuat, strategi industri yang proaktif, dan kebijakan yang konsisten dapat menguntungkan MNC dan negara dalam memanfaatkan investasi dari MNC. Kemudian ada formasi modal, karena MNC berkontribusi terhadap pendapatan devisa melalui kegiatan ekspor. Teknologi juga turut berkembang karena MNC berkontribusi untuk menyediakan dasar perkembangan teknologi yang saat ini menjadi daya tarik dari investasi asing di negara berkembang. Kemudian lingkungan yang bersih karena terdapat aturan produksi berupa pengendalian polusi dan standar efisiensi energi dari negara maju, sehingga MNC di negara berkembang cenderung menghasilkan produk yang lebih bersih. Kemudian ada pengentasan kemiskinan karena MNC mendorong orang menghasilkan produk tertentu, penciptaan lapangan kerja seperti dampak sebelumnya, karena MNC membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi kemiskinan dari penduduk. Dan yang terakhir, membangun kompetensi dan skill karena MNC memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pekerja bagi perusahaan. Kemudian ada dampak negatif dari multinational company, yaitu mencegah perkembangan otonom di negara berkembang. Arus modal terjadi karena MNC mengarah pada modal yang mengalir melalui profit, pembayaran utang, royalti, dan biaya lain melalui manipulasi harga ekspor dan impor. Kemudian mengeksploitasi pekerja murah dan sumber daya alam yang berlimpah dari negara berkembang berupa insentif rendah dan menekan hak pekerja. Kemudian adalah polusi lingkungan yang dilakukan sebagian MNC seperti membuang limbah dan zat beracun hingga dampak jangka panjang penutupan usaha yang tidak memadai yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang. Kemudian penghindar pajak, kejahatan terorganisir seperti adanya pemalsuan, perjudian, prostitusi, penyelundupan narkotika, sampai perdagangan manusia. Dan yang terakhir adalah risiko kesehatan dan keselamatan karena adanya obat palsu hingga susu formula bayi palsu yang berdampak pada penyakit serius hingga kematian. Selanjutnya ada contoh dampak positif dari multinational company, seperti perusahaan Philips dalam upaya pelestarian lingkungan. Perusahaan minyak Philips memiliki tradisi lama untuk melindungi daerah yang menjadi lokasi operasi bisnisnya. Pada tahun 1997, Philips memutuskan untuk membagikan komitmen lingkungan dengan orang Cina dengan mengembangkan prakarsa lingkungan multi-year berjudul Search of Solutions dalam hubungannya dengan State Environmental Protection Agency atau SEPA dan lembaga non-pemerintah dari Amerika Serikat. Untuk mendukung inisiatif lingkungan, Philips telah berkomitmen dengan $500.000
untuk didistribusikan ke 5 komunitas tempat Philips beroperasi, yaitu Beijing, Lanzhou, Shanghai, Shenzhen, dan Tianjin, di mana Environmental Protection Bureaus atau EPB akan membantu untuk mengelola kegiatan. Selanjutnya ada contoh dampak negatif dari multinational company, seperti dari PT Freeport yang mengelola sumber daya alam yang ada di Papua, terbukti tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar PT Freeport. Ketika hal ini terlihat, ketika pembagian saham sebelumnya yang hanya 9,3%, padahal kekayaan Papua apabila mampu dimaksimalkan, dapat menutupi hutang Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mendesak PT Freeport untuk menyerahkan 51% sahamnya ke Indonesia dengan rincian 10% diberikan kepada masyarakat Papua. Nah, apa saja dampak negatif keseluruhan perusahaan multinasional di negara berkembang untuk negara asal? Yang pertama, mengakibatkan hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Kedua, ekspor secara perlahan-lahan akan melunturkan prioritas teknologi negara asal yang dapat mengancam perekonomian negara. Adapun yang ketiga, kecenderungan praktik mengalihkan harga sehingga mengurangi pemasukan perpajakan. Yang keempat, mengurangi kebijakan moneter domestik. Apa saja dampak negatif keseluruhan perusahaan multinasional di negara berkembang terhadap negara tuan rumah? Yang pertama, mempengaruhi kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Yang kedua, budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya. Yang ketiga, keengganan anak perusahaan multinasional untuk mengekspor suatu produk. Kesimpulan yang bisa didapat yaitu MNC memiliki dampak yang bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, bergantung pada variabel terkait maupun kebijakan negaranya. MNC dapat memberikan banyak dampak positif yang dapat membantu negara berkembang, namun di sisi lain, MNC terkadang juga bisa memberikan dampak negatif yang menjadi risiko dari negara tersebut. Rekomendasi bagi negara berkembang untuk menarik MNC. Yang pertama, pengurangan kompleksitas birokrasi dengan pemerintah, mengurangi pembatasan pendirian MNC melalui penyederhanaan prosedur sanksi industri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dengan pemerintah mengembangkan fasilitas terkait, misal gas, air, listrik, gudang, hingga transportasi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang harus dipertahankan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Yang keempat, penghindaran politik konfrontatif dengan pemerintah menjaga stabilitas politik negaranya. Yang kelima, mengutamakan pengurangan korupsi. Yang keenam, perbaikan situasi hukum dengan mempertegas peraturan dan menjaga ketertiban. Yang ketujuh, pengembangan tenaga kerja dan menyediakan tenaga kerja yang terampil, berpengalaman, terlatih, dan terdidik. Yang kedelapan, stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan dan memastikan profitabilitas baik bagi negara maupun MNC. Yang kesembilan, penambahan cadangan devisa negara dan menjaga nilai mata uang cenderung stabil untuk menjaga keuntungan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.